Nah, di sini saya mendapatkan kabar atau informasi penting di mana Indonesia menaikkan suku bunga hingga 6%. Jadi di sini saya akan coba membahas investasi yang bisa mendapatkan return tinggi atau keuntungan dari kenaikan suku bunga tersebut ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran, silahkan kalian bisa tonton dan simak video ini tanpa di-skip supaya kalian benar-benar paham ya. Akan tetapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu ya. Halo bro, what's up man? Kembali lagi dengan saya, Kuncoro Bintang di channel YouTube Agrotekun. Buat teman-teman yang baru mengetahui channel ini, silahkan kalian bisa langsung tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya. Serta jangan lupa ikutin sosial media saya yang lain supaya kalian tidak ketinggalan info ya teman-teman. Oke, pada video kali ini, pada konten kali ini, saya tidak akan membahas tentang cara mendapatkan kripto gratis, tidak akan membahas tentang cara mendapatkan passive income dari internet, dari HP, ataupun dari yang lainnya. Di sini saya akan coba membahas strategi investasi apabila Bank Indonesia menaikkan suku bunga ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba membahas topik tersebut. Oke, kita langsung masuk saja ke topiknya ya, teman-teman. Nah, di bulan ini atau di 2 bulan terakhir ini, Bank Indonesia itu sudah resmi menaikkan suku bunga. Dikutip dari halaman atau website bi.go.id. Silahkan kalian bisa cek sendiri ya teman-teman, di mana Bank Indonesia ini menaikkan suku bunga hingga 6%. Nah, sedangkan Bank Indonesia atau BI ini adalah acuan utama dari seluruh bank yang ada di Indonesia. Lalu kenapa Bank Indonesia menaikkan suku bunganya? Kita coba tarik sedikit ke belakang ya teman-teman. Hal ini bisa dikatakan karena adanya perang di luar sana. Salah satunya perang antara Palestina atau Hamas melawan Israel ya teman-teman, yang menyebabkan harga minyak dunia itu sempat naik ke 15%. Lalu ini membuat dunia takut inflasi naik lagi dan US bakal terus naikin suku bunga ke depannya. Lalu apa hubungannya nih suku bunga US dan suku bunga Bank Indonesia dalam strategi investasi yang bisa kita terapkan ya teman-teman? Menurut data di sini, suku bunga US itu mencapai 5,5%. Sedangkan suku bunga Bank Indonesia itu mencapai 6%. Cuma selisih 0,5% ya teman-teman. Otomatis investor asing bakal cabut nih atau bakal keluar dan memilih saham US ya. Dimana hal ini dikarenakan lebih aman dan mata uangnya itu lebih kuat dari rupiah. Alhasil kurs rupiah itu akan semakin melemah ya teman-teman, dan kemarin sempat menyentuh sampai 16.000 rupiah. Maka dari itu Bank Indonesia atau BI itu menaikkan suku bunga hingga 6% untuk meningkatkan atau memperkuat kurs rupiah ya teman-teman. Nah, dari hal tersebut apa dampaknya ke keuangan dan investasi kita? Secara normalnya akan ada beberapa hal yang terjadi dari rangkaian tersebut ya teman-teman. Salah satunya itu akan ada pemindahan uang investasi dari investasi high risk ke investasi low risk. Oke ya teman-teman, jadi dari investasi yang memiliki resiko tinggi ke memiliki yang resiko rendah. Secara normalnya atau secara garis besarnya akan terjadi seperti itu. Oke, simpelnya seperti ini ya teman-teman. Jika Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga, maka secara otomatis bunga yang ada di bank-bank di Indonesia, yaitu ada bunga tabungan, bunga deposito, bunga pinjaman akan dinaikkan juga ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba contohkan kasusnya ya teman-teman. Nah, di sini apabila bunga Bank Indonesia itu 0 sampai 2%, katakan seperti itu, dan return dari investasi sahamnya itu 13%, maka di situ kita tidak akan tertarik untuk investasi di deposito bank tersebut karena bunganya itu hanya 0 sampai 2%. Mungkin di sini buat teman-teman itu akan memilih investasi di saham ataupun bahkan di kripto yang memiliki return yang tinggi, walaupun di situ memiliki high resiko atau resiko yang tinggi. Nah, apabila kita contohkan kasus yang kedua, di sini apabila bunga bank itu naik 5 hingga 10% dan katakan return sahamnya itu kita samakan dengan kasus yang pertama yaitu 13%, maka di situ kemungkinan sangat besar kita akan tertarik investasi di deposito bank. Kenapa seperti itu? Di sini yang jelas bunganya itu sudah tinggi atau sudah besar, kemudian sudah relatif aman. Aman dalam hal ini yaitu harga tidak naik turun dengan cepat ya teman-teman. Jika kita investasi di saham itu kan harganya bisa naik turun dengan cepat. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu untuk contoh kasusnya. Maka dari itu di sini tadi saya katakan ada perpindahan uang investasi dari high risk
ke investasi low risk ya teman-teman. Lalu instrumen apa nih yang bakal naik atau mendapatkan return atau keuntungan tinggi apabila suku bunga tersebut itu naik atau suku bunga Bank Indonesia naik? Salah satunya yaitu ada deposito bank. Karena yang tadi saya jelaskan ya teman-teman, apabila suku bunga Bank Indonesia naik maka bunga bank itu bakal naik. Yang kedua ada reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang ini adalah deposito dan obligasi jangka pendek. Kemudian yang ketiga yaitu surat berharga negara atau SBN. Ini adalah investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah secara resmi ya teman-teman. Jadi untuk investasi ini cenderung aman dan memiliki fixed return-nya ya teman-teman. Oke, apabila kalian ingin investasi di SBN ini, kalian bisa gunakan aplikasi Bibit ya teman-teman. Seperti yang saya lakukan, di sini kalian bisa daftar aplikasi Bibit. Silahkan kalian download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store dan bisa gunakan kode saya ya, supaya kalian bisa mendapatkan bonus hingga Rp25.000 apabila kalian melakukan investasi dengan minimal investasi pertama adalah Rp100.000. Di situ kalian mendapatkan sebuah bonus Rp25.000 ya teman-teman. Silahkan kalian bisa gunakan kode saya apabila kalian belum mendaftar di aplikasi Bibit. Lalu instrumen investasi selanjutnya yaitu adalah emas. Silahkan kalian bisa investasi di emas ya teman-teman, karena harga emas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor saja. Yang pertama, jika terjadi perang, resesi, krisis, maka emas itu atau harga emas tersebut itu akan naik. Kemudian jika rupiah semakin melemah, maka semakin naik juga harga emas tersebut ya teman-teman. Jadi silahkan kalian tinggal pilih saja dari instrumen yang tadi saya jelaskan ya teman-teman untuk melakukan investasi apabila sedang terjadi yang namanya Bank Indonesia menaikkan suku bunganya ya teman-teman. Nah di sini suku bunga Indonesia atau suku bunga Bank Indonesia itu akan terus meningkat. Tetapi saya belum tahu nih kira-kira sampai kapan. Dan pastinya menurut saya ini pasti juga akan mengalami penurunan ya teman-teman. Nah di sini kalian juga bisa memanfaatkannya ya teman-teman. Apabila suku bunga naik maka harga saham dan high risk lainnya itu akan mengalami penurunan harga. Silahkan kalian bisa cicil ya teman-teman apabila kalian ingin melakukan investasi di saham ataupun di investasi high risk yang lainnya ya teman-teman. Mumpung harganya itu masih diskon atau masih murah. Tetapi apabila kalian ingin melakukan investasi di high risk, itu saya sarankan untuk jangka panjang ya teman-teman. Silahkan kalian bisa manfaatkan mumpung harga saham, harga obligasi, dan beberapa harga investasi high risk yang lainnya itu sedang di dasar ya teman-teman, atau sedang mengalami penurunan harga. Oke, jadi menurut saya seperti itu strategi investasi apabila suku bunga Bank Indonesia itu sedang naik ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Semoga video yang ada di channel Agrotekun selalu bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada pertanyaan silahkan kalian bisa langsung komen saja di kolom komentar ya teman-teman. Serta jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat bagi kita semua. Thank you.